Oke, pada video kali ini kita akan belajar cara untuk train model YOLO V5 hingga deployment ke Jetson Nano. Pertama kita buka web RoboFlow, kemudian kita akan sign in dengan akun Google atau GitHub. Karena sini saya telah sign in, maka kita akan skip step tersebut. Kemudian untuk mencari dataset, kita bisa masuk ke menu Explore dan kita dapat mengetikkan keyword sesuai dengan dataset yang kita ingin cari. Nah, jika dataset yang kita butuhkan tersedia, akan muncul pilihan dataset. Lalu kita cukup klik dataset yang cocok. Kemudian kita bisa masuk ke menu image untuk melihat isi dataset. Di sini kita bisa melakukan clone ataupun fork. Lalu kita juga melihat anotasi dari setiap dataset. Untuk bisa mengedit dataset ini, kita harus melakukan clone atau fork. Untuk melakukan clone, kita cukup checklist gambar yang kita inginkan, kemudian klik tombol clone yang ada di kanan atas. Kemudian kita perlu pilih workspace untuk destinasi tempat kita clone gambar tersebut. Jika sudah, kita bisa klik clone, karena sini hanya demo maka saya cancel. Kemudian untuk fork, kita bisa klik tombol fork yang ada di atas kanan. Kemudian kita juga pilih workspace tempat kita akan fork dataset. Setelah proses fork, kita akan dapat untuk mengedit dataset yang kita inginkan tadi. Hasil fork akan masuk ke bagian workspace. Kita bisa lihat di sini, ini adalah hasil setelah fork. Kemudian untuk melihat dataset hasil fork, kita bisa masuk ke menu dataset. Setelah kita melakukan fork, dataset akan dimodifikasi seperti menambahkan gambar custom, kemudian mengganti anotasi, dan lain-lain. Untuk mengupload gambar, cukup masuk ke menu upload dan tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah kita mengupload gambar, kita bisa menambahkan anotasi sesuai yang kita inginkan. Contohnya di sini saya memberikan anotasi untuk gambar harimau seperti ini. Oke, kemudian kita beri nama label. Dan jika sudah, kita bisa klik tombol checklist di tengah atas layar, kemudian kita tambahkan ke dalam project kita. Dan secara otomatis gambar yang kita tambahkan tadi akan masuk ke dalam dataset kita dan siap untuk masuk ke proses selanjutnya. Jika telah selesai melakukan pemeriksaan dataset, kita bisa masuk ke menu version untuk membuat dataset. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan beberapa proses seperti pre-processing dan juga augmentasi. Nah, pre-processing dan augmentasi dalam platform RoboFlow ini sifatnya opsional karena di YOLO V5 secara default telah menyediakan pre-processing dan augmentasi. Di sini kita bisa melipat gandakan gambar dengan kelipatan 2 atau 3 untuk free plan, dan jika sudah, kita bisa klik tombol download dataset dan pilih model YOLO sesuai yang kita butuhkan. Kita bisa menggunakan YOLO V5 atau V8 dan seterusnya. Kemudian klik download dataset. Kemudian tunggu loading hingga selesai, dan jika sudah, kita harus menyimpan link ini yang nanti akan digunakan untuk mendownload dataset. Kemudian untuk menggabungkan dataset, kita masuk ke project tadi, klik titik 3 dan klik merge project. Kemudian pilih project yang ingin digabungkan dan klik tombol merge project yang ada di bagian atas. Kemudian masukkan nama project, ini bebas. Contoh saya masukkan deteksi hewan liar. Kemudian klik tombol merge project. Jika sudah, hasil merge akan muncul dan kita bisa lihat isinya seperti step sebelumnya tadi. Kita juga bisa pastikan apakah tidak ada duplikasi anotasi di sini. Contoh, jika ada duplikasi, kita bisa sesuaikan nama kelasnya agar tidak terduplikat. Contoh, saya samakan tiger di sini agar menjadi huruf kapital. Klik continue dan confirm change. Tunggu loading hingga selesai. Dan sukses untuk membuat nama kelasnya tidak bertumpuk. Kemudian kita cross check kembali datasetnya apakah ada data yang tidak kita inginkan. Kemudian pre-processing dan augmentasi, lalu create dataset. Prosesnya sama seperti tadi, kita harus copy link dataset. Nah, setelah itu kita akan masuk ke browser dan cari repository YOLO V5 untuk mempersiapkan environment training. Kita langsung saja copy URL dari repository YOLO V5 dan masuk ke Visual Studio Code untuk mengclone repository YOLO V5. Kemudian kita pilih tempat folder akan diletakkan dan tunggu proses clone hingga selesai.
Sebenarnya di YOLO V5 telah menyediakan tutorial yang cukup lengkap. Bisa dicek di file tutorial.ipynb. Di sini kita harus menjalankan step pertama, yaitu menginstal dependencies yang dibutuhkan oleh YOLO. Kita cukup menjalankan baris kode setup yang telah disediakan oleh YOLO V5. Caranya ada. Sebelumnya kita harus hapus bagian yang tidak perlukan dan run. Kita bisa scroll untuk melihat hal-hal lain yang disediakan oleh YOLO. Di sini kita akan menggunakan clear ml untuk merapikan project. Kita akan membuat folder baru bernama project.ipynb. Kita masukkan kode untuk mengclone dataset tadi. Kita balik ke RoboFlow dan ambil kode tadi, kita copy, kemudian balik lagi ke Visual Studio Code dan paste. Kemudian ganti tanda serunya menjadi persen. Ini hanya perbedaan sintaks di Visual Studio Code. Setelah dataset selesai download, akan muncul folder dataset yang kita buat di RoboFlow tadi, beserta gambar dan anotasinya dalam file yang terpisah. Kita akan cek, kemudian pastikan di file data.yaml destinasi tiap-tiap dataset itu sesuai. Di sini kita sesuaikan saja di bagian tes agar sama dengan train and validation. Kemudian untuk melihat hyperparameter yang digunakan secara default oleh YOLO, bisa masuk ke bagian data dan di sini terdapat banyak hyperparameter dan YOLO akan secara otomatis menggunakannya. Kemudian untuk masuk ke proses training, karena saya telah memiliki folder YOLO V5 yang lengkap sebelumnya, kita akan menggunakan folder tersebut. Nah, untuk memastikan clear ml kita sudah dapat digunakan, kita bisa masuk saja ke browser dan ketik clear ml, kemudian login dengan akun Google atau akun GitHub. Sini kita akan login terlebih dahulu dan masuk ke dashboard clear ml. Di sini kita bisa melihat hasil dari training seperti log dan juga hasil model, plot, scalar, dan lain-lain. Kita masuk ke bagian task dan inilah dia hasil dari training kita. Karena saya sudah melakukan training sebelumnya, maka kita tidak akan melakukan training di sini. Nah, kita harus pastikan training yang kita gunakan di local Visual Studio Code tadi sama dengan yang ditampilkan di clear ml. Contohnya sana saya menggunakan nama binatang 1 dan di clear ml tadi juga binatang 1. Kemudian untuk melakukan testing, kita harus pastikan destinasi dari output modelnya itu sama dengan output model hasil training tadi. Kemudian pastikan juga kita telah memiliki video untuk testing. Di sini saya masukkan ke folder data dan di bagian folder video. Di sini menggunakan konfigurasi untuk menggunakan GPU di device 0 dan menampilkannya di window. Kemudian kita klik run, tunggu hingga selesai, dan beginilah hasil ketika kode dijalankan. Tampak deteksinya berjalan dengan cukup baik meskipun ada sedikit miss. Kemudian kita coba lanjut untuk deteksi yang ketiga. Deteksi yang kedua adalah deteksi gajah. Kita harus pastikan juga nama foldernya sama dan destinasinya memang benar-benar ada di local storage kita. Kemudian run dan tunggu loading hingga selesai. Nah, dan deteksinya pun juga berjalan dengan cukup baik. Sama seperti step di harimau tadi. Begitu juga untuk orang hutan. Kita akan coba untuk deteksi orang hutan. Di sini kita juga harus pastikan destinasinya memang benar-benar ada. Kemudian kita klik run. Nah, tampak deteksinya berjalan dengan sangat-sangat baik di sini. Jika sudah, kita bisa end task saja.
Kemudian kita lanjut ke tahap deployment ke Jetson Nano. Pastikan Jetson Nano telah aktif dan terkoneksi dengan monitor atau dengan laptop. Kita masuk ke terminal di Jetson Nano, kemudian kita clone repository Jetson Nano ULO-V5 dari Mail Rocket System. Linknya akan saya sertakan di deskripsi video. Kemudian masukkan nama folder untuk clone. Kemudian kita masuk ke folder hasil clone tadi. Sebenarnya di repository ini telah menyediakan tutorial lengkap dalam file readme.md. Kemudian kita masuk ke direktori hasil clone tadi. Kemudian sini kita perlu menginstal packages dan dependensi yang diperlukan. Di sini saya skip karena saya telah melakukan ini sebelumnya. Namun bisa diikuti saja proses di readme.md jika ingin melakukannya dari awal. Kemudian kita lanjut untuk generate WTS dari model kita sebelumnya. Kemudian kita harus ubah konfigurasi di YOLOv5/src/config.h. Kita harus sesuaikan model yang kita gunakan dengan jumlah kelas di konfigurasi. Karena saya menggunakan 3 kelas, maka saya ubah juga menjadi 3. Kemudian kita copy hasil generate WTS tadi, lalu kita lakukan cmake untuk membuat file engine-nya. Ikuti prosesnya hingga selesai. Kemudian kita lanjut ke build engine. Kemudian pastikan huruf di akhirnya itu sesuai dengan model yang kita gunakan. Contoh kita menggunakan nano, maka huruf akhirnya adalah N. Kemudian kita siapkan video untuk testing. Karena tadi proses build model telah selesai, kita bisa langsung ke testing. Kemudian kita perlu mengubah nama kelas di file YOLO.dat. Sesuaikan dengan nama kelas di model kita sebelumnya. Kita lihat bagian ini, kita blok, kemudian langsung hapus, dan sesuaikan dengan nama kelas kita tadi. Tadi kita menggunakan elephant, tiger, dan orangutan. Sesuaikan dengan model kita. Kita sudah save dan kembali ke terminal. Kemudian kita jalankan testing. Nah, jika model telah dikonversi dengan benar dan videonya ada dan konfigurasi kelas telah diubah, maka Jetson Nano akan dapat menjalankan model YOLOv5 dengan baik dan dengan cukup akurat, tanpa mengurangi akurasi dari model yang di awal kita training dengan local device di laptop Windows. Kurang lebih begini tutorialnya. Semoga video ini membantu.